Selamat datang di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan. Inilah kampusnya para penuntut ilmu yang berlandaskan keislaman, keindonesiaan, dan kearifan lokal. Lebih dikenal dengan sebutan Theo-Antropo-Ekosentris, Al-Ilahiyah, Al-Insaniyah, Al-Kauniyah, dengan moto cerdas berintegritas. Kampus ini berlokasi di Jalan Tengku Rijal Nurdin, Sihitang, sekitar 4,5 km dari pusat kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, uji kinerja PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Hafiz Fahmi SPDI, mahasiswa PPG Pendidikan Agama Islam Batch 2 tahun 2025. LPTK Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan. NIM 25211000113. Pada hari ini, Kamis 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMPIT Al-Um Smart Center untuk kelas 8 dengan materi Pelestarian Alam dan Lingkungan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dosen penguji. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak mualim hari ini? Alhamdulillah, sehat, kuat, cerdas, istiqomah, Allahu Akbar. Takbir. Alhamdulillah, luar biasa semangat anak-anak mualim pada pagi hari ini. Semoga dengan semangat tersebut kalian bisa menerima pelajaran dengan baik, dengan konsisten, dan konsentrasi yang sangat baik. Anak-anak mualim, sebelum kita akan memulai, kita akan ice breaking sedikit supaya kita lebih semangat. Mana suaranya? Takbir! Subhanallah walhamdulillah Allahu Akbar. Tapu fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, baik anak-anak mualim sekalian. Pada hari ini, sebelum kita memulai pelajaran yang hebat ini, kita akan memulai dengan berdoa. Siapa yang berdoa? Oke, Bang Zen. Ketika berdoa, tangannya diangkat, ya. Kita dengarkan dan ikuti bersama. Kepada Bang Zen, dipersilahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Raditu billahi rabbah Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma Rabbi zidni ilma warzuqni fahma warzuqni fahma wa amalan solihah wa amalan sholihah birahmatika ya arhamar rahimin. birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke, terima kasih kepada Bang Zen. Semoga apa yang didoakan mendapatkan keberkahan ilmu. Amin. Menjadikan ilmu yang bermanfaat. Amin. Dan kita semua yang hadir di sini, anak mualim, menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin ya Rabbal. Amin. Oke, baik. Untuk menumbuhkan semangat nasionalisme, maka kita semua harus berdiri menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada anak-anak mualim semuanya berdiri. Silakan dimulai. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Semuanya dipersilakan duduk kembali. Ya. Oke, tadi kita sudah menyanyikan lagu wajib nasional, yaitu Indonesia Raya. Kenapa harus kita nyanyikan bersama? Karena para pahlawan bangsa, mereka bersusah payah. Untuk apa? Memerdekakan Indonesia. Baik, berikutnya mualim akan mengabsen kalian, ya. Oke, kepada sekretaris. Iya, kakak, Kak Indah. Siapa yang tidak hadir hari ini, Kak Indah? Hari ini Zahra, Rizky, dan Teddy. Rizky, Teddy, dan Zahra, mereka kenapa? ada yang sakit dan ada yang izin. Ada yang izin. Yang izin, semoga mereka keperluannya bisa selesai. Bagi yang mereka sakit, Allah berikan kesehatan. Ya, ya Rabban Nas, adhibil bas, ishfi, anta syafi, la shifaan illa shifa'uk, shifa'uka alla yughadiru saqama, fi sihatin wa afiyatin wa salamah. Amin ya Rabbal alamin. Oke, baik anak-anak mualim yang mualim sayangi karena Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya kita akan melaksanakan apersepsi. Apa itu apersepsi mualim? Apersepsi mualim menayangkan gambar. Coba di gambar ini, ya, apa yang bisa kalian lihat? Alam. Alamnya gimana? Hah? Alamnya bersih lagi. Indah lagi, asri. Jadi bersih, indah, asri. Itulah pentingnya menjaga alam, ya, atau pentingnya menjaga kelestarian alam. Jadi pada hari ini kita akan membahas mengenai tentang perspektif Islam tentang menjaga bumi sebagai amanah Allah Subhanahu wa taala. Jadi bumi ini adalah amanah dari Allah. Pertama kepada Nabi Adam. Allah kasihkan, ya, amanah bumi ini.
dikasihkan kepada makhluk yang lain. Mereka nggak ada yang bisa. Yang bisa cuma manusia, yaitu Nabi beserta para keturunan. Siapa? Kita. Coba anak-anak mualim, di dalam Al-Quran ada dalil mengenai tentang menjaga kelestarian alam dan tidak merusaknya. Anak mualim siapa yang bisa? Ya, yang pertama siapa? Saya boleh. Oke, Kak Filza. Kak Filza duduk aja ya, biar kita dengarkan Kak Filza membaca dari ayat Al-Quran. Oke, dengarkan dengan baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Shadaqallahul azim. Artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Melalui hal itu, Allah membuat mereka merasakan sebagai dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Oke, tadi kita sudah dengar. Rupanya ada di sini yang dibaca oleh Kak Filza. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh perbuatan tangan manusia. Yang membuat rusak apa? Tangan. Jadi kalau tangan ini digunakan dengan yang baik, seperti apa? Menanam. Coba lihat pada gambar. Ketika perbuatan tangan manusia, apa yang terjadi? Kehancuran alam. Ini kalau kita lihat. Coba dulu Bang Alif. Ini tsunami atau gempa bumi nih? Tsunami ditambah gempa bumi. Makanya di Quran juga disebut Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi digoncang dengan goncangan yang sangat dahsyat, inilah kejadiannya. Batu-batu bangunan hancur, hotel-hotel, tower-tower menjadi berkeping-keping, dihantam lagi dengan tsunami. Ini disebabkan kerusakan oleh tangan manusia. Untuk apa? Supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Oke, dalil yang kedua ada yang tahu nggak? Oke, dalil yang kedua yaitu Kak Maisaroh. Pegang. Dengarkan dengan seksama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء. Artinya, Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit. Kemudian dengan air hujan itu dia mengeluarkan berbagai buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Dan dia telah menundukkan kapal bagimu agar berlayar di lautan dengan kehendaknya. Dan dia telah menundukkan sungai-sungai bagimu. Dalam Quran surah Ibrahim surah ke-14 ayat 32. Tasbih, subhanallah, walhamdulillah, Allah. Masya Allah. Jadi di sini ya, rupanya sudah ada disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 32. Kita yang berada di dalam kelas ini bisa belajar karena izin Allah. Kita dapat ilmu, itu ilmu yang diberikan oleh Allah. Makanya kita bersyukur karena apa?
karena Allah yang telah memberi semua kenikmatan itu kepada kita. Baik, ini muallim akan sampaikan kepada kalian. Renungkan sejenak, masing-masing kita renungkan. Pernahkah kamu memperhatikan apa yang terjadi jika alam rusak? Coba dulu, Bang Lukman. Rusak alam ini, apa yang terjadi? Banjir, betul. Apa yang terjadi? Gempa bumi. Apa yang terjadi? Longsor. Perampokan. Kenapa? Kalau alam dirusak, perampokan termasuk merusak alam nggak itu? Merusak. Pernah nggak dengar orang merampok hutan? Pernah? Itu namanya logging ilegal. Habis dipotongnya hutan, kayu-kayunya dijual ke luar negeri, sehingga hutan gundul yang menyebabkan udara menjadi buruk, banyak terjadi bencana, longsor dan lain sebagainya. Berikutnya apa? Tanggung jawab kita. Mengapa kita sebagai manusia harus menjaga alam ini? Supaya alam ini ketika bernapas sejuk, enak, tidak ada polusi udara, dan semua apa yang kita inginkan semuanya sehat. Tepuk semangat. Oke, semangat luar biasa anak-anak muallim ya. Jadi adapun yang kita pahami di sini ya, mengenai tentang kelestarian alam dalam perspektif Islam ya. Coba dulu kepada kalian lihat di layar yang muallim tampilkan, manusia sebagai khalifah. Ada tahu nggak apa itu khalifah? Khalifah itu artinya apa? Pemimpin. Pemimpin apa? Dunia. Makanya Nabi Adam disebut khalifatu fil ardi, pemimpin dunia. Dia bertugas menjaga, memakmurkan alam semesta sesuai di dalam Al-Quran Al-Baqarah ayat 30. Alam adalah amanah dari Allah yang harus dijaga agar keseimbangan dan keberlangsungan hidup terjaga. Jadi anak-anak muallim yang muallim sayangi karena Allah Subhanahu wa taala, dampak kerusakan ya, ada berapa sini dampak kerusakan? Coba dulu Yara, ada berapa dampak kerusakan? Ada 4. Mana apa tadi? Iya, ada 4 ya. Coba kakak ulangi. Ada berapa dekatkan kak ya. Ada berapa dampak kerusakan alam? Ada 4. Ada 4. Sebutkan kakak. 1. Bencana alam. Bencana alam. Apa itu bencana alam? Banjir, kekeringan, polusi udara, dan air meningkat. Oke, betul. Tepuk tangan. Keren. Oke, yang kedua coba cahaya. Iya, cahaya. Yang kedua apa cahaya? Apa itu? Yang kedua? Ketidakkeseimbangan, Malim. Apa? Ketidakseimbangan. Apa itu ketidakseimbangan? Gangguan keseimbangan. Terus yang terdampak kepada manusia. Iya, gangguan keseimbangan ekosistem yang bernampak pada manusia. Oke, beri semangat untuk cahaya. Tadi 4 kerusakan alam, bencana alam, ketidakseimbangan, kehilangan biodiversitas, peringatan Allah, keempat-empatnya inilah dampak nyata kerusakan alam yang harus kita
jaga bersama supaya tidak terjadi kerusakan yang lebih parah lagi. Oke, berikutnya yaitu kuis evaluasi. Tadi sudah kita baca ya ayat-ayat Al-Quran mengenai tentang ini, dan kita sudah tahu juga mengenai tentang lingkungan itu apa. Dan sekarang kita akan kuis evaluasi. Jadi kelompok 1, 2, 3, dan 4 muallim kasih waktu yaitu 5 menit cukup ya. 5 menit untuk mendiskusikan konsep khilafah. Ini kelompok 1. Kerusakan alam kelompok 2. Kehidupan akhirat kelompok 3. Dan aksi nyata kelompok 4 yang muallim sebutkan tadi ya. Coba kalian tulis di buku satu orang, terus kalian tampilkan ke depan untuk membacakan kuis evaluasi tersebut. Iya. Ada kan di situ kan? Iya. Iya. Oke. Kakak diskusikan dengan baik. Ya. Maksudnya gimana tuh? Kayak tadi Tadi. pertanyaan. Iya. Iya. Kalian tengok yang situ. Iya. Iya, tulis. Siapa yang tulis? Kerjasama ya. Iya. Tulis. Iya, iya. Nanti kalian bawa ke depan. Semana aman? Oke, mantap. Oke, semana? Finish? Selesai? Oke, kholas? Kholas itu kalau finish kan bahasa Inggrisnya. Kalau kholas bahasa Arabnya. Kalau bahasa Indonesia, sudah selesai anak-anak? Oke, baik. Oke, baik. Yang pertama dari kelompok 1. Ya, kelompok 1 maju ke depan. Ya, kakak akan membacakan di depan ya. Di mana? Sini aja. Ya. Ya, yaitu Kak Kaila ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 Saya dari kelompok 1 yang ingin menyampaikan hasil diskusi. menyampaikan hasil diskusi. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuat. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima'. Artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang-orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih dan memuji dan menyucikan namamu. Dia berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Ya, oke. Tasbih. Subhanallah walhamdulillah. Oke, terima kasih kepada kelompok 1. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Iya. Kelompok 2, siapa yang maju? Rafasya. Oke, silakan Rafasya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan membacakan surah Ar-Rum ayat surah 404 surah 3. Hasil diskusi kami. Dhaharal fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aidil nasi liyuzil kahum ba'dallazi amilun la'allahum yarji'un. Artinya, telah tampak kerasaan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan akibat dari sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tasbih. Subhanallah walhamdulillah. Oke, baik. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 3 maju siapa? Naila. Sini aja Naila biar nggak jauh ya. Oke Naila. Ini kakak. Ya. Ucap salam dulu kakak ya. Oke, jangan diganggu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3 ingin membacakan surah hasil diskusi kami. Oke, Oke, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Artinya, Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air atau hujan dari langit. Kemudian dengan air hujan itu dia mengeluarkan berbagai buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Dan dia telah menundukkan kapal bagimu agar berlayar di lautan dengan kehendaknya. Dan dia telah menundukkan sungai-sungai bagimu. Sadaqallahul azim. Oke, beri semangat untuk kelompok 3. Sekarang kelompok 4. Bagas. Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Kewajiban untuk melestarikan alam dan menjaga lingkungan adalah tanggung jawab manusia. Pintu keberkahan hidup dan ketentraman dapat diraih dengan ketaatan dan ditegakkannya keadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beri semangat untuk kelompok 4. Oke, terima kasih. Jadi kesimpulan dan aksi nyata yaitu perintah Allah menjaga kelestarian alam. Ya, untuk membaca ke depan, siapa yang bisa ke depan? Satu orang? Ya, yang belum siapa tadi ya? Oke, Mazeta, tepuk tangan untuk Mazeta. Mazeta ke depan. Oke, coba dulu Mazeta ke depan. Iya, coba kamu sampaikan kesimpulan dari ini semua. Kesimpulan aksi nyata perintah Allah menjaga kelestarian alam adalah perintah Allah dan bagian dari ibadah. Konsekuensi nyata kerusakan alam akibat ulah manusia membawa konsekuensi dunia dan akhirat. Ya, sama-sama kita baca ya. Lihat kemari semua. Mulai dari hal kecil. Tanam pohon dan sampah pada tempatnya. Bisa? Mampu? Insya Allah. Beri semangat untuk kita semua. Oke, keren. Jadi ini adalah kesimpulan dan aksi nyata dari kita untuk kelestarian alam yang kita cintai. Oke, Muallim mau bertanya. Senang belajar pada pagi hari ini? Bahagia? Enak? Tasbih, subhanallah, walhamdulillah, Allahu akbar. Jadi tadi kita sudah melakukan yang namanya pembelajaran meaningful dan joyful ya. Kesemuanya itu merupakan program ya, pembelajaran dengan penuh kasih sayang dan ketulusan hati untuk
menjaga lingkungan alam semesta. Baik, kepada anak-anak muallim sekalian, adapun refleksi ya kepada kita bersama, apapun yang kita lakukan ketika hidup ini, lakukanlah yang terbaik. Alam ini Allah anugerahkan untuk kita, jaga dengan baik, rawat dengan baik. Yang utama adalah membuang sampah yang kecil. Karena agama mengajarkan melalui hadis Nabi, at-tuhuru syatrul iman, kebersihan sebagian dari baik. Mungkin itu saja yang muallim sampaikan kepada kalian. Semoga apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat, keberkahan dari Allah. Al-ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang mengalir sampai kita meninggal dunia pun akan mendapatkan manfaatnya. Tadi kita sudah melaksanakan pembelajaran. Alangkah baiknya anak-anak muallim kita memulai membaca doa dan mengakhiri pelajaran membaca doa. Oke? Kita akan minta kepada yang membaca doa di awal, Bang Zin ya, untuk membacakan doa penutup atau berakhirnya pelajaran. Oke, kepada Bang Zin dipersilahkan. Baca doa langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Oke, berakhirnya doa, maka berakhir pula lah pertemuan kita pada pagi menjelang siang ini. Semoga doa penutup memberi keberkahan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.